teman-teman Jitu Teens. Apa kabarnya kalian? Pasti semuanya pada semangat banget dan pastinya sehat juga ya. Dan pasti juga kalian pasti lagi di rumah. Nah sekarang kita akan memulai Jitu Teens online service kita hari ini. Jadi sekarang teman-teman singkirkan semua yang bisa mengganggu handphone, apapun yang bisa mengganggu kalian mengikuti online service kali ini. Supaya kita pun bisa fokus dan juga menerima berkat yang besar sekali dari Tuhan. Amin teman-teman. Sekarang aku ajak kita semua berdiri. Kita hari ini mau goyang-goyang dulu. Kita mau memuji, memuliakan, menari untuk Tuhan. Amin. Musik. Menari memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur, amin. Amin. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji. Kataku hari ini, hari ini harinya Tuhan, ku bersyukur.
semangat memuji nama Tuhan, amin. Amin. Semua masih semangat, amin. Amin. Kita minta Tuhan untuk memimpin hidup kita, membuka mata hati kita, supaya kita pun bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan, amin. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open up the eyes of our heart. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. I want to see you. Open up the eyes, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes. I want to see you. I want to see you higher, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, to see you high and lifted up, high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you high, and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, to see you higher, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. I want to see you. Open up the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Oh, kami ingin Tuhan menyembah-Mu lebih lagi, Tuhan. Kami tahu Engkau adalah sumber kekuatan dalam hidup kami, Tuhan. Kami tak usah takut, Tuhan, karena kami tahu tidak ada yang mustahil bagimu, Tuhan. Bagimu tidak ada yang mustahil, Tuhan. Haleluya.
mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita nyanyikan lagu ini lagi dari awal teman-teman. Ku yakin saat kau berfirman, ku enak saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Kami aman Yesus, ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulih. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Tak ada yang mustahil.
Yesus Tuhan, Engkau Rajaku yang berkata, yang berkata, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Engkau
Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Tuhan, sekarang kami ingin mendengarkan sebagian dari firman-Mu Tuhan. Tuhan berkati supaya firman Tuhan yang kami dengar Tuhan dapat kami resapi dan kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, hanya untuk kemuliaan-Mu Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom semuanya, balik lagi sama aku dan kita hari ini mau sharing firman Tuhan. Sebelumnya aku minta ke kalian untuk singkirin dulu hal-hal kayak HP yang bisa mendistract kalian. Minggu ini aku mau bahas tentang Yusuf. Siapa yang ingat minggu lalu kita bahas tentang apa? Ya benar, minggu lalu kita bahas tentang Daud. Minggu ini aku bahas tentang Yusuf. Kita tahu kan, Yusuf itu anaknya siapa sih? Ada yang tahu gak sih? Ya, Yusuf itu anaknya dari Yakub dan Rahel. Dia itu anak kesayangannya si Yakub. Karena Yusuf ini lahir dari istri kesayangannya, itu adalah si Rahel. Nah makanya papanya ini, si Yakub ini tuh sayang banget sama si Yusuf dibandingkan saudara-saudaranya yang lain. Sampai saudara-saudara ini tuh iri gitu kan sama si Yusuf. Oke, aku mau tanya sekarang. Siapa sih yang tahu pekerjaan si Yusuf ini tuh dari muda ini apa sih? Aku mau ajak kalian untuk buka di Kejadian 37 ayat 2a. Aku bacain ya. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba. Nah jadi di Alkitab ini dibilang si Yusuf ini dari umur 17 tahun ini udah biasa mengembalakan kambing domba. Sekarang kan kalau umur 17 tahun itu kelas SMA, kelas 1 atau 2 SMA, ya kan? Nah anak SMA sekarang pasti pekerjaannya nggak mungkin mengembalakan kambing dan domba kan, ya kan? Nah nggak relevan kan, tapi maksud aku bahas ini tuh bukan mengembalakan kambing dan dombanya, tapi Yusuf ini dari dia muda gitu ya, dia udah bantuin papanya kerja gitu kan, dia berusaha gitu kan, dia pekerja keras gitu, nggak males gitu kan. Sedangkan kita tahu kan Yusuf itu adalah adik gitu kan, dia punya kakak-kakak yang lebih tua dari dia. Tapi dia yang disuruh papanya buat bantuin papanya untuk jagain kambing dan dombanya. Nah jagain kambing dan dombanya ini kan pasti capek kan, panas-panasan, harus make sure buat domba sama kambingnya tetap aman, ya kan. Terus juga bantuin jagain domba kambingnya itu dari binatang-binatang buas. Yusuf ini juga disebut sama saudara-saudaranya ini adalah tukang mimpi. Kenapa sih Yusuf ini disebut tukang mimpi? Waktu Yusuf umur 17 tahun gitu ya, dia belum tahu dia tuh kelak mau jadi apa gitu kan. Aku mau pas gede aku mau cita-cita jadi apa ya, Yusuf tuh belum kepikiran gitu. Sampai Tuhan tuh kasih mimpi ke si Yusuf gitu. Si Yusuf nanti gede akan jadi apa sih? Nah saat dia bermimpi dia ceritain sama saudara-saudaranya gitu kan. Kita mau lihat ya respon saudara-saudara ini apa sih. Kita buka di Kejadian 37 ayat 5. Oke, aku bacain ya. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf, lalu mimpinya itu diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Sebab itulah mereka lebih benci lagi kepadanya. Ayat 6, karena katanya kepada mereka, coba dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum, lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri, kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Nah jadi kita bisa lihat gitu kan di gambar nih, aku ada kasih gambar berkas-berkasnya si Yusuf ini berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas gandum saudara-saudaranya sujud gitu kan menyembah kepada berkas gandumnya si Yusuf. Lalu ayat selanjutnya, ayat 8, lalu saudara-saudaranya berkata kepadanya, apakah engkau ingin menjadi raja atas kami? Apakah engkau ingin berkuasa atas kami? Jadi makin bencilah mereka kepadanya karena mimpinya dan karena perkataannya itu. Lalu ia memimpikan pula yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakan kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah? Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, tetapi ayahnya menyimpan hal itu dalam hatinya. Nah, jadi di cerita tentang Yusuf ini,
Yusuf itu punya 2 mimpi ya kan. Pertama berkas gandum yang sujud gitu, menyembah kepada berkas gandumnya dia. Kedua itu adalah di gambar ini matahari dan bulan gitu dan 11 bintang gitu kan. Nah dia itu juga sujud kepada si Yusuf. Nah jadi Tuhan tuh udah kasih gambaran mimpinya si Yusuf ini kalau dia pas besar nanti gitu ya. Dia akan menjadi yang lebih berkuasa dibandingkan saudara-saudaranya. Tapi respon saudara-saudaranya sama respon ayahnya kita bisa tahu gitu ya. Saudara-saudaranya malah iri hati, malah benci gitu kan, malah kayak ya nggak mungkin gitu kamu tuh akan jadi seperti ini gitu kan. Sama kayak kita gitu, kita tuh juga Yusuf-Yusuf kecil gitu kan. Kita pasti punya mimpi kan, pas kita ceritain ke sekeliling kita, mama papa kita mungkin, terus saudara kita, mungkin gak banyak juga gitu kan, gak dikit juga yang bilang ya gak mungkin gitu, kayak si Yusuf ini, masa sih mimpi kamu kayak gitu, malah papanya tuh tegur gitu, masa sih mimpi kamu tuh ketinggian banget gitu, mungkin bahasanya kalau sekarang kayak gitu. Nah tapi si Yusuf ini gak berhenti sampai situ, kita lihat sikapnya Yusuf. Untuk sampai ke mimpinya Yusuf gitu ya, menjadi raja gitu ya. Jadi pas kita lahir gitu kan, kita bawa rencana Tuhan, benar gak? Jadi setiap kita tuh Tuhan udah tentuin nih mau jadi apa nanti besar gitu kan. Kalau Yusuf kan Tuhan tentuin kasih mimpi dia akan jadi raja gitu kan yang memimpin, malah saudara-saudaranya akan sujud gitu sama dia. Nah kalau kita juga nih Tuhan itu juga udah kasih rencana sama kita. Mungkin nanti pas sudah besar gitu ada yang jadi dokter, terus ada yang jadi desainer, terus juga ada yang jadi pengacara mungkin, jadi guru dan lain sebagainya gitu kan. Nah Tuhan tuh udah tetapin kita tuh mau jadi apa sih nanti pas besar gitu. Tapi untuk jadi ke situ nih itu membutuhkan proses yang panjang dan tidak mudah gitu. Sama seperti yang Yusuf alami sekarang. Ya, Yusuf tuh harus menghadapi beberapa tekanan yang menurut aku ini berat sih. Ya, aku mau jelasin ada 6 tekanan yang Yusuf harus hadapi. Yang pertama yaitu di Kejadian 37 ayat 4 dibilang setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudara-saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Nah, Yusuf ini tuh dibenci sama saudara-saudaranya dari dia kecil gitu. Saudara-saudaranya tuh udah gak suka. Bayangin deh kalau misalnya kita dalam keluarga gitu ya, mungkin kalau kita gak suka sama kita atau adik kita gak suka sama kita gitu. Kalau berantem kecil gitu besokannya baikan kan itu hal yang wajar gitu kan. Tapi kan kalau ini Yusuf tuh dibenci sama saudara tuh untuk waktu yang cukup lama gitu. Malah di selanjutnya gitu ya, nomor 2 itu dia tidak menerima support dari siapapun gitu. Pas Yusuf ceritain tentang mimpinya, respon ayahnya sama respon saudara-saudaranya kan gak seperti yang Yusuf harapin gitu kan. Mereka malah bilang itu tuh kayak masa sih ibu dan ayahmu tuh menyembah engkau gitu. Padahal kan Tuhan yang kasih mimpi itu sama si Yusuf gitu kan. Nah tekanan selanjutnya adalah dia harus Kejadian 37 ayat 24. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong dan tidak berair. Jadi Yusuf dimasukkan ke dalam sumur sama saudara-saudaranya. Udah dibenci, terus karena saudara-saudara iri hati, nah akhirnya dia dimasukin ke dalam sumur gitu untuk dibuang gitu kan. Terus malah ayahnya tuh taunya tuh Yusuf udah gak ada gitu kan, ya kan. Nah selanjutnya dia penderitaan yang harus dialami itu adalah dia dijual menjadi budak gitu. Yusuf tuh dijual ke orang Midian gitu ya. Dan akhirnya dia kerja di Mesir gitu, di rumah Potifar gitu kan. Kita tahu kan Yusuf udah kerja di rumah Potifar, tapi dia gak kerja yang enak gitu, tapi dia kerjanya jadi budak gitu kan. Nah sampai selanjutnya adalah Yusuf harus difitnah gitu. Kenapa sih Yusuf difitnah? Dia diajakin sama istrinya Potifar gitu untuk melakukan hal-hal yang dia tuh tahu kalau itu tuh Tuhan gak suka gitu. Nah akhirnya Yusuf melarikan diri. Nah akhirnya istri Potifar kan marah dan akhirnya Yusuf difitnah. Setelah Yusuf difitnah, Yusuf masuk ke dalam penjara. Ya, Yusuf tuh nggak di penjara tuh bukan karena dia melakukan hal jahat gitu kan, tapi dia di penjara karena difitnah. Coba bayangin kalau kita nih
misalnya contohnya kita harus tinggal kelas, padahal kita tuh harusnya nggak tinggal kelas gitu. Pasti sedih banget kan, pasti itu nggak gampang kan. Nah itu juga sama kayak si Yusuf gitu, Yusuf pasti sedih gitu kan. Kenapa aku harus menanggung gitu penderitaan yang harusnya tuh aku nggak tanggung gitu, karena ya bukan salahnya Yusuf juga gitu. Nah, kemudian tapi kita lihat gitu ya, responnya Yusuf ini apa sih di tekanan-tekanan itu gitu. Kita juga pasti hadapin beberapa tekanan gitu. Mungkin tekanan kita masing-masing orang tuh beda-beda ya kan. Ada yang tekanannya mungkin ekonomi, mungkin susah nih. Aduh, aku pengen cita-citanya jadi dokter nih. Tapi mama papa tuh keadaannya tuh sulit gitu. Ya, aku tuh harus bayar sekolah tuh susah gitu. Mungkin itu tantangan yang harus kita hadapin. Terus kedua mungkin juga ada kemampuan kita yang terbatas gitu. Bisa kita jadi guru gitu, tapi nilai akademis kita sekarang cuma rata-rata 7 misalnya gitu. Nah itu kan susah kan, nah itu tuh menjadi tekanan gitu buat kita. Terus ada juga yang keluarga kita nggak support sama sekali gitu. Kita mau nanti pas gede misalnya mau jadi dokter atau mau jadi insinyur gitu kan, tapi keluarga kita tuh suruhnya kita gak usah jadi itu, kita jadi yang lain gitu, yang kita tuh gak suka, itu bukan mimpi kita gitu kan. Nah seringkali kan kita gak disupport, itu kan jadi tekanan tersendiri buat kita kan. Sama seperti Yusuf gitu, pas dia kasih tahu ke saudara-saudara sama ayahnya gitu mimpinya dia, tapi saudara-saudaranya sama ayahnya tuh gak support si Yusuf. Tapi responnya Yusuf, kita belajar dari responnya Yusuf ini. Yang pertama, Yusuf itu tidak mengeluh. Jadi tuh dia nggak menyalahkan Tuhan gitu ya, atau dia nggak marah-marah sendiri gitu. Pas dia dimasukin penjara gitu ya, dia masuk penjara, dan di penjara itu juga pas itu dia ketemu, pas di penjara ini nih, pas di penjara itu dia ketemu sama juru minum sama juru roti ya. Nah di dalam penjara itu saat bertemu mereka, si juru minum dan juru roti ini, mereka kan bermimpi nih. Yusuf lihat nih mereka tuh kayaknya resah gitu sama mimpinya mereka. Karena mereka gak tahu arti mimpinya mereka. Tapi si Yusuf ini dikasih Tuhan tuh talenta buat mengartikan mimpi. Nah akhirnya si Yusuf tuh tanya gitu kan sama juru minum dan juru roti, kenapa sih kalian tuh kayaknya resah gitu. Akhirnya si juru minum dan juru roti ini kasih tahu nih mimpinya dia. Setelah dijelaskan gitu ya, terus Yusuf bilang, kalau misalnya nanti kalian keluar penjara gitu ya, jangan lupakan aku gitu, maksudnya kasih tahu aku gitu, maksudnya kasih tahu ke Raja Mesir pada saat itu kalau dia itu bisa mengartikan mimpi. Tapi ujung-ujungnya tuh si Raja Minum dan Raja Roti itu lupa. Nah akhirnya si Yusuf tuh tetap harus dipenjara ya. Jadi Yusuf tuh sedih gitu, nggak mudah gitu kan. Karena kalau aku jadi Yusuf pasti aku sedih kan. Aku udah bantuin dia tapi dia nggak bantuin aku balik gitu. Nah Yusuf ini juga sedih. Tapi Yusuf tuh gak mengeluh, Yusuf tuh gak marah-marah sama Tuhan, sama sekitarnya dia gitu. Ya apalagi dia marah-marah sama si juru minum dan juru roti gitu kan. Tapi dia gak marah-marah, dia juga gak putus asa sama keadaannya dia gitu. Bayangin dari kamu umur 17 tahun gitu ya, terus dari SMA sampai nanti gede gitu ya, sampai umur 30 tahun. Nah itu harus keluar gitu, menghadapi dunia yang seharusnya tuh kita nggak hadapin gitu kayak si Yusuf ini. Tapi si Yusuf ini nggak putus asa. Nah terus yang kedua adalah sikapnya Yusuf adalah dia takut sama Tuhan. Di kejadian 9 ayat 39b dibilang, bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar dan berbuat dosa terhadap Allah. Jadi ini kejadiannya pada saat si Yusuf ini digoda sama si Potifar. Dia tuh nggak kompromi sama si istrinya Potifar ini. Ya, tapi dia tuh tetap tahu gitu kalau Tuhan tuh nggak suka hal itu. Nah jadinya si Yusuf ini tetap memilih untuk takut Tuhan gitu ya. Bisa aja dong kalau dia berkompromi sama istrinya si Potifar, ya dia nggak usah jadi budak gitu kan. Dia bakal hidup enak gitu kan. Mungkin dikasih makanan enak sama si istrinya Potifar gitu kan, bosnya, tuannya. Nah tapi dia nggak mau kompromi sama si istri Potifar ini. Ya dia tetap memilih buat takut sama Tuhan. Terus yang ketiga adalah Yusuf tidak mendendam. Ya mungkin pas dia, nanti kita akan lihat gitu ya prosesnya Yusuf tuh nggak mendendam, maksudnya apa? Pas dia udah tercapai gitu ya, pas Tuhan udah gitu
rencananya sama Yusuf gitu, dia udah jadi penguasa di Mesir dan ketemu sama saudara-saudara, kita kan tahu kan kalau si Yusuf ini nggak dendam sama saudara-saudaranya yang udah buang dia. Bahkan dia juga nggak dendam sama papanya gitu yang dulu udah ngeraguin mimpinya dia gitu. Nah kemudian kita lihat buah dari sikapnya Yusuf nih apa sih? Karena responnya Yusuf yang benar ini nih ya. Ini Yusuf ini mendapatkan apa sih gitu ya. Tuhan tuh kasih apa sih sama Yusuf? Yang pertama itu adalah Tuhan membuat segala sesuatu yang dilakukan Yusuf ini berhasil. Kejadian 39 ayat 2 bilang ini. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seseorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Nah jadi Yusuf ini di penjara gitu ya, Tuhan tuh sertain gitu. Dari dia di penjara sampai dia menjadi naik sampai dia menjadi penguasa di Mesir gitu sama tuannya ini. Ya Tuhan tuh menyertai si Yusuf ini. Terus yang kedua adalah Tuhan membuat Yusuf ini menjadi kesayangan di penjara. Bayangin bisa-bisanya Tuhan tuh buat si Yusuf ini jadi kesayangan orang-orang di penjara gitu kan. Walaupun Yusuf nggak salah gitu, tapi di penjara kan pasti nggak ada orang yang cukup baik gitu kan. Tapi si Yusuf ini menjadi kesayangan orang-orang di penjara. Kita buka di ayat Kejadian 39 ayat 21. Aku bacain ya. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Jadi Yusuf ini jadi kesayangan dari kepala penjara itu. Contohnya mungkin kalau sekarang tuh kayak kalian tuh jadi kesayangan di kelas kalian mungkin ya. Paling sayang sama guru wali kelas kalian tuh contohnya ya. Kayak pas itu si Yusuf paling disayang sama kepala penjara itu. Jadi Tuhan tuh membuat si Yusuf ini menjadi kesayangan bagi kepala penjara. Dan poin ketiga adalah Yusuf ini menjadi penguasa di Mesir dan juga dia mendapatkan istri yang cantik. Kita buka di Kejadian 41 ayat 45 sampai 46. Ayat 45, lalu Firaun menamai Yusuf Zafnat Paenah serta memberikan Asnat anak Potifar imam di On kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 46, Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Raja Firaun, Raja Mesir itu, maka pergilah Yusuf dari hadapan Firaun, lalu dikelilinginya seluruh tanah Mesir. Nah, jadi Yusuf ini itu jadi pemimpin gitu ya di Mesir, jadi penguasa di Mesir, dan dia juga dapat istri nih. Tapi kita baca kan di ayat sebelumnya itu adalah dia umur 30 tahun. Terakhir yang pertama kali kita baca gitu ya, pas awal-awal itu dia berumur 17 tahun pas dia bantuin papanya buat gembalain kambing dan domba. Terus saat dia jadi penguasa di Mesir, dia berumur 30 tahun. Nah butuh waktu untuk selama 13 tahun buat Tuhan tuh genapin rencananya atas si Yusuf ini nih. Nah begitu juga dengan kita, mungkin sekarang kita kan umur 12 sampai 14 tahun kan, ya kan di TC. Nah kita nggak tahu gitu kan berapa tahun sih yang Tuhan butuhin gitu buat genapin rencananya dia dalam hidup kita gitu. Tapi kita harus belajar dari sikapnya Yusuf ini gitu. Pas ada tekanan gitu ya, pas ada tantangan ya, challenge gitu ya dalam hidup dia gitu. Contohnya kayak kita pengen naik kelas, kita kan harus hadapin ujian, ulangan ya kan. Itu pasti susah kan, sulit kan, gak enak kan, kita harus belajar. Sama-sama seperti Yusuf ini gitu. Dia harus dibenci sama saudaranya, terus dia harus dibuang dari rumahnya, ya, terus dia harus dibuang ke sumur, terus dia harus difitnah masuk penjara. Nah itu kan perjalanan Yusuf tuh panjang gitu kan, gak cuma sebulan gitu dia tiba-tiba jadi penguasa di Mesir gitu kan, tapi dia butuh waktu 13 tahun dan itu kan gak sebentar kan, itu kan menurut aku tuh waktu yang lama. Dan selama 13 tahun itu tuh Yusuf tuh mostly tuh hidupnya tuh menderita gitu, jarang ada yang enak gitu kan, di dalam Alkitab tuh diceritain seperti itu. Tapi saat rencana Tuhan digenapin gitu dan Yusuf berhasil lewatin tekanan-tekanan yang Tuhan izinin itu gitu, nah akhirnya dia berhasil gitu buat raih mimpi yang Tuhan udah kasih gitu sama dia. Sama kayak kita, aku mau bagiin 3 poin gitu, gimana sih yang harus kita belajar gitu dari sikapnya Yusuf saat kita tuh hadapin tantangan gitu, supaya pas nanti kita mau hadapin cita-cita gitu. Walaupun kan kalian kan sekarang harus naik SMP dulu, SMA dulu, kuliah gitu kan. Nah
3 poin ini adalah yang pertama adalah tahan uji. Tahan uji itu maksudnya apa sih? Jadi pas ada masalah gitu ya, pas ada tantangan, pas ada tekanan gitu dari sekeliling kita gitu, kita tuh harus tahan uji. Kayak si Yusuf ini, selama 13 tahun tuh dia nggak pernah namanya nyalahin Tuhan, terus putus asa gitu ya. Tapi dia tuh tetap percaya gitu kalau Tuhan tuh udah kasih mimpi gitu sama dia. Pasti Tuhan tuh akan genapin gitu ya. Jadi si Yusuf ini tuh tetap pegang imannya gitu sama Tuhan dan dia tuh tahan uji, dia tuh akhirnya berhasil lewatin semua tantangan itu tuh dengan sikap yang baik gitu. Akhirnya dia menang gitu kan. Dan yang poin kedua adalah sabar. Sabar ini tuh yang aku maksud tuh bukan kayak sabar sehari 2 hari atau 1 bulan, 1 tahun. Tapi sabar ini tuh maksudnya adalah long suffering. Maksudnya apa sih? Itu tuh panjang, sabar yang panjang gitu ya, yang gak gampang marah gitu ya. Jadi gak cuma pas sebulan gitu, setahun, tapi kita contoh si Yusuf ini gitu ya. Selama 13 tahun gitu ya, dia sabar gitu kan. Dia tuh bisa menanggung penderitaan yang Tuhan izinin terjadi gitu, tantangan itu tuh, tekanan itu, ya Yusuf tuh punya kesabaran yang menurut aku itu tuh bisa disebut long suffering gitu, sabar yang benar-benar panjang gitu, buat nanggung yaitu proses yang Tuhan izinin di Yusuf ini. Dan yang ketiga adalah do our best, yaitu apa sih? Maksudnya adalah lakuin yang terbaik yang kita punya. Contohnya si Yusuf ini, pas dia di penjara gitu ya, dia kan dikasih Tuhan talenta yaitu untuk menafsirkan mimpi ya kan. Walaupun dia di penjara gitu ya, kan dia bisa aja dong buat milih, ya udahlah aku kan udah di penjara, nggak mungkin dong aku akan jadi orang yang ya dipakai Tuhan gitu suatu hari nanti, karena kan aku udah di penjara gitu kan. Ya udah talenta aku nggak usah aku pakai aja gitu. Tapi Yusuf ini tuh buat tetap memilih gitu ya, buat dia lakuin yang terbaik yang dia punya. Dia tuh tetap pakai talentanya dia yang udah Tuhan Yesus kasih gitu buat menolong temennya gitu yang dia lihat tuh susah gitu. Jadi tuh Yusuf tuh tetap melakukan yang terbaik. Pas dia digoda istri Potifar pun dia tetap melakukan yang terbaik yang dia bisa. Yaitu adalah menghindari itu gitu, nggak kompromi sama si istri Potifar ini. Jadi kita juga harus seperti itu, teman-teman. Kita harus do our best. Sekalipun mungkin mimpi kita mungkin dibilang sama orang tua kita atau sekeliling kita tuh mungkin susah untuk digapai atau ya terlalu tinggi nih. Tapi kita tuh harus lakuin yang terbaik yang kita punya. Karena bagaimanapun gitu ya, Tuhan tuh pasti akan bawa kita ujung-ujungnya ke dalam rencananya dia gitu ya. Mau kita mungkin nanti di tengah jalan berubah pikiran gitu. Tapi Tuhan itu yang akan Tuhan pakai gitu buat kita ya terus dalam tracknya Tuhan gitu sampai kita sampai di rencananya dia. Nah buat kalian gitu ya, mungkin ada sebagian yang udah tahu gitu kan cita-citanya apa, mungkin belum tahu juga cita-citanya apa gitu ya. Nah tapi kita tetap yang penting adalah kita tanemin sikap-sikap dan respon Yusuf pas hadapin tekanan atau tantangan itu di dalam hidup kita. Itu aja ya aku mau sharing hari ini. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih ya Bapak kalau kami sudah sharing Tuhan mengenai Yusuf Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk setiap benih firman Tuhan yang Engkau sudah sampaikan ya Bapak. Kiranya benih firman ini boleh tertanam Tuhan di hati setiap anak-anak-Mu ya Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang kerjakan Tuhan di hidup anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan setiap kami Tuhan boleh mengingat Tuhan dan boleh melaksanakan Tuhan sikap-sikap Tuhan yang harus kami terapkan Tuhan agar kami Tuhan boleh berjalan Tuhan bersama Engkau menuju rencana yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kami ya Bapa. Tuhan biar kiranya Tuhan Kau yang berkati Tuhan di masa muda kami ya Bapa, agar kami Tuhan selalu melakukan apa yang bisa kami lakukan Tuhan dengan baik Tuhan, dengan yang terbaik ya Bapa. Kami serahkan Tuhan masa depan kami juga Tuhan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berucap syukur, haleluya, amin. Oke, kita see you di Zoom ya. Bye, see you next week, God bless you.